Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam pergumulan, dalam badai hidup, Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami. Biar hati kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir
Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita sungguh bersuka cita di hari yang baru yang Tuhan beri. Buat saya dan saudara, kita terus menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini, menaikkan rasa syukur kami, betapa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa sempurna bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Kami akan kembali belajar firman-Mu, Roh Kudus yang menolong setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu, biar kebenaran Tuhan disampaikan, menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, tema renungan kita pada saat ini adalah salib dan hamba. Ya, mari kita sama-sama lihat dalam Filipi 2 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita perhatikan dalam ayatnya yang kelima, saudara, kita garis bawahi bersama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara, pikiran manusia itu sangat terbatas untuk mengerti, memahami yang menjadi kehendak dan kemauan Tuhan. Saudara, itulah sebabnya perlunya pikiran saya dan saudara diperbaharui setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, pemahaman untuk bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat tertarik dengan pikiran dan perasaan Kristus. Karena ini yang Tuhan mau buat saya dan saudara, kita bisa menjadi pribadi yang bisa mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Nah, tentunya untuk bisa mengerti pikiran dan perasaan Kristus itu, kita setiap hari diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita setiap hari harus diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pikiran dan perasaan kita itu diterangi, dikendalikan oleh kebenaran Kristus. Nah, kita kan sama-sama belajar apa sih pikiran dan kehendak Kristus itu sendiri. Pikiran dan perasaan Kristus. Yang pertama, saudara, pikiran dan perasaan Kristus itu adalah dia mau taat kepada kehendak Bapa. Sekali lagi, pikiran dan perasaan Kristus itu dia mau taat kepada kehendak Bapa. Nah, ini juga yang Tuhan mau buat saya dan saudara. Kita taat pada kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Coba kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus mau disalib di kayu salib, dia berkata, sekiranya Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi saudara, dia melanjutkannya kembali, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kenapa Yesus bicara seperti itu? Sekiranya lalukan cawan ini, karena Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa, saudara. Dia tahu apa yang akan dia alami ketika dia harus mengikuti kehendak Bapa. Itulah sebabnya dia berdoa, sekiranya kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi Yesus melanjutkannya, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Artinya apa, saudara? Apa yang akan Yesus lakukan di kayu salib itu berat. Tetapi karena dia ingin menaati kehendak Bapanya, dia melakukan itu. Ini luar biasa, saudara. Pikiran dan perasaan Kristus adalah taat
kepada kehendak Bapa. Nah, Yesus juga taat kepada kehendak Bapa. Sekalipun dia harus menderita, dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, mengalami siksaan, mengalami aniaya yang luar biasa. Tetapi semua dia lakukan karena ketaatannya kepada Bapanya yang di surga. Itu pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ini yang Tuhan mau. Kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu taat kepada kehendak Bapa. Apakah hari-hari ini saya dan saudara menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Tuhan? Sekalipun itu menyakitkan, kita harus pikul salib tiap hari. Dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan, dalam studi kita harus pikul salib. Mungkin kita akan mengalami cemoohan, tetapi karena kita taat kepada kehendak Bapa. Dan saya percaya saudara, kalau kita menjadi pribadi yang mau taat kepada kehendak Bapa, sekalipun itu sulit harus kita lewati, sekalipun itu menyakitkan harus kita lewati, penuh perjuangan harus kita lewati. Saya percaya kekuatan Tuhan yang menolong saya dan saudara untuk melewati semuanya itu. Bahkan lewat apa yang kita alami, nama Yesus yang dipermuliakan, katakan amin. Jadilah pribadi yang menuruti kehendak Bapa. Karena itu bukti kita pribadi yang taat, bukti kita menjadi pribadi yang memikul salib setiap hari. Kita menunjukkan kehambaan kita karena kita taat kepada kehendak Bapa, tapi di sisi lain kita harus pikul salib setiap hari. Kemudian hal yang kedua saudara, pikiran dan perasaan Kristus itu adalah yang kedua, memiliki kerendahan hati. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Tetapi ketika Yesus berada di tengah-tengah dunia saudara, dia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus diperlihatkan dengan sesuatu yang penuh dengan kemegahannya. Padahal dia Allah. Tetapi kita perhatikan Yesus itu lahir di kandang domba. Bahkan firman Tuhan mencatat dia, orang tuanya itu adalah sebagai tukang kayu. Padahal dia adalah Allah yang besar. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi dari kisah ini Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Nah, selama berada di dunia, Tuhan Yesus menjadi pelayan jiwa-jiwa saudara. Bahkan firman Tuhan mencatat, dia membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimanakah dengan kita? Apa tujuan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita hidup sama seperti Yesus hidup dalam sikap kerendahan hati? Saudara, percayalah, ketika kita telah hidup dalam kerendahan hati, maka tidak ada perselisihan. Perselisihan pun pasti ada, tetapi bisa terselesaikan dengan baik. Kalau ada kerendahan hati, tidak ada orang yang akan menonjolkan dirinya sendiri, menganggap itu karena saya, oh itu karena saya. Di mana ada kerendahan hati, di situ akan ada saling memahami satu dengan yang lainnya. Di mana ada kerendahan hati, di situ akan menerima kelebihan maupun kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, itu adalah pikiran dan perasaan Kristus. Dia memiliki kerendahan hati. Kita sebagai suami, milikilah kerendahan hati. Sebagai istri, milikilah kerendahan hati. Sebagai anak, milikilah kerendahan hati. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita yang Tuhan mau, kita menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati. Kemudian yang ketiga saudara, apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus itu sendiri? Hal yang ketiga saudara, Yesus itu memiliki belas kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca dalam Alkitab, perasaan Tuhan Yesus itu
selalu mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, saudara. Dia begitu mengasihi, memperhatikan jiwa-jiwa dalam pelayanannya itu, saudara. Yesus itu senantiasa memperhatikan jiwa-jiwa. Dia tidak ingin jiwa-jiwa itu binasa. Dia tidak ingin jiwa-jiwa itu terhilang. Nah, ini pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimanakah dengan kita, saudara? Yang Tuhan Yesus mau, saya dan saudara memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Adakah belas kasihan di hati kita untuk keluarga kita yang belum diselamatkan? Adakah belas kasihan di hati kita untuk suami kita yang jauh dari Tuhan? Adakah belas kasihan di hati kita untuk istri kita yang jauh dari Tuhan? Adakah belas kasihan kita untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita yang jauh dari Tuhan? Saudara, saat kita memiliki belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, tidak perlu jauh-jauh dulu, untuk di sekitar kita saja, suami kita, anak-anak, atau istri kita, atau keluarga kita. Ketika ada belas kasihan di hati kita, saya percaya ada kerinduan untuk mendoakan mereka sehingga mereka semua juga bisa diselamatkan. Saudara, hari-hari ini adalah kesempatan yang terbaik bagi saya untuk bisa memberitakan kabar sukacita. Katakan amin, saudara. Di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, menurut saya kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menyatakan siapa pribadi Kristus. Ketika ada belas kasihan di hati saya dan saudara, ada kerinduan bagi kita untuk mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Biar kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan, meneguhkan saya dan saudara. Mari kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kebenaran firman Tuhan terus meneguhkan kami. Kebenaran firman Tuhan terus mengingatkan kami. Kami menjadi pribadi yang lebih lagi memahami, mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Biar kami menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Bapa. Biar kami menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati, seperti teladan yang Kau beri bagi kami. Bahkan lebih daripada itu, biar kami menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Meteraikan firman-Mu Tuhan menjadi pegangan bagi kami sepanjang hari ini. Kami akan memulai bersama dengan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.